Sobat calon guru semuanya, saat ini sedang dibuka pendaftaran CASN 2026. Khususnya yang sekarang sedang dibuka itu adalah pendaftaran P3K Guru dan juga Tendik di sekolah rakyat, teman-teman. Nah, tentunya langkah awal untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran seleksi itu dimulai dari kita itu melakukan pembuatan akun SSC ASN. Setelah itu nanti kita login untuk melakukan pengisian biodata. Kemudian setelah itu kita memilih jenis seleksi dan pilih event seleksi yang sekarang sedang tersedia. Itulah seleksi CASN Sekolah Rakyat 2026 ya. Dan pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru bagaimanakah cara membuat akun SSC ASN 2026 mulai dari awal sampai selesai, sampai berhasil kita mencetak kartu informasi akun dan juga login ke akun SSC ASN. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, untuk melakukan pembuatan akun SSC ASN 2026 ini kita berkunjung ke linknya, yaitu sscasnbkn.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita sampai di sini, untuk membuat akun kita kliknya di sini ya, yaitu buat akun. Ini kita klik di sini buat akun. Nah, kemudian kita akan diarahkan menuju pada tampilan yang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan perbedaan untuk membuat akun SSCASN di tahun 2026 dengan di tahun sebelumnya ya. Di sini sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN, ikuti langkah pendaftaran akun berikut ya. Isilah data dengan benar. Nah, jadi untuk tahapannya di sini nanti terdapat 5 tahapan ya. Yang di sini yang pertama yaitu langkah 1 itu adalah swafoto. Langkah kedua nanti pengecekan identitas. Langkah ketiga nanti lengkapi data. Langkah keempat ini adalah konfirmasi. Langkah kelima inilah nanti selesai. Nah, kita kerjakan dulu teman-teman, yaitu di langkah 1, yaitu melakukan swafoto. Nah, untuk melakukan swafoto di sini teman-teman nanti diikuti instruksi verifikasi wajah ya. Pastikan wajah terlihat dengan jelas, pencahayaan cukup, dan ikuti arah yang diminta teman-teman. Oke, nah berikutnya ketika sudah mulai, teman-teman bisa klik mulai verifikasi ya. Kita klik mulai verifikasi di sini. Kemudian di sini kamera sedang aktif. Pastikan teman-teman kamera di laptopnya ini diaktifkan ya, dinyalakan seperti ini. Nah, kemudian kita seperti ini di dalam kotak ini ya. Arahkan wajah ke kanan, kemudian arahkan ke bawah ke atas sesuai dengan perintahnya teman-teman ya. Tetap dalam bingkai, angkat dagu sedikit, arahkan wajah ke kanan. Oke, tahapan posisi. Nah, ini sudah selesai. Pastikan teman-teman sudah sampai dalam tahapan ini, yaitu verifikasi wajah berhasil. Klik lanjutkan untuk melanjutkan ke cek identitas. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengulangi lagi untuk untuk mengambil fotonya, kalian bisa klik di sini, yaitu bisa klik di foto ulang ini ya. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah yakin, teman-teman silahkan klik lanjut ke identitas, ke tahap kedua. Kita klik lanjut ke identitas. Nah, berikutnya tampilannya adalah menjadi seperti ini. Ini adalah untuk swafoto yang tadi sudah kita ambil ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mempreview, kalian bisa klik di sini untuk memperbesar ya, untuk foto swafotonya tadi. Nah, sekarang langkah 1 sudah checklist warna hijau. Kita lanjutkan untuk langkah kedua, yaitu pengecekan identitas. Nah, yang kita masukkan apa nih untuk pengecekan identitas? Nah, kita masukkan data kependudukan dulu nih. Yang pertama yaitu di sini kita masukkan yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. Di sini kita masukkan nomor kartu keluarga. Di sini dimasukkan nama lengkap sesuai dengan KTP. Kita masukkan dulu. Nah, di sini sudah kita masukkan nomor induk kependudukan atau NIK, di sini nomor KK, di sini nama lengkap sesuai KTP. Kita masukkan namanya ya. Oke, sudah nama lengkap sesuai KTP, pastikan ini sudah benar ya. Kalau sudah, kita scroll ke bawah.
Nah, berikutnya kita masukkan tempat dan tanggal lahir. Oke, di sini kita masukkan tempat dan tanggal lahir. Yang pertama kita masukkan tempat lahir sesuai KTP ya. Ini kita masukkan. Oke, seperti ini. Ini sudah. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP kita masukkan. Kita pilih dulu di sini, yaitu untuk tahunnya ya. Kita pilih tahunnya. Oke, tahun yang ini ya. Oke, ini. Kemudian setelah itu kita pilih untuk bulannya. Kita pilih tanggalnya. Oke, ini sudah. Tempat lahir sudah, tanggal lahir sudah. Kemudian kita masukkan kabupaten atau tempat KTP diterbitkan ya. Ini kita ketikkan 3 karakter gini. Oke, minimal 4 huruf ya. Ini kita ketikkan yaitu nah ini, jadi pastikan teman-teman ketika mencari ini ya, mencari kabupaten kota tempat KTP diterbitkan, silakan dimasukkan yaitu minimal 4 karakter atau 4 huruf. Kemudian sampai muncul di bawahnya nih template ini ya, sampai muncul di bawahnya template. Kalau misalkan template di bawah ini sudah muncul, maka nanti silakan dipilih tuh contohnya, misalkan nah misalkan di sini ini ya. Nah ini kan ada beberapa template, silahkan dipilih template yang sesuai gitu ya. Oke, di sini kita masukkan ini, kita pilih template atau autocomplete-nya ya, kita pilih autocomplete gini. Nah sudah tersimpan ya. Nah kemudian di bagian bawah di sini kita masukkan nomor handphone aktif. Nah pastikan nomor aktif sampai proses seleksi selesai ya. Kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan untuk memasukkan nomor HP yang aktif di sini, nanti pastikan nomor itu selalu aktif, jangan sampai nanti nomornya mati atau kobong atau hangus gitu ya, sampai proses seleksi selesai. Nah kemungkinan karena nanti biasanya akan dihubungi ya, kalau misalkan teman-teman lulus itu di sini harus nanti sampai pemberkasan sampai selesai ya. Kita masukkan nomor HP, begitu juga dengan di sini yaitu alamat email aktifnya. Kita masukkan, pastikan alamat email aktif sampai proses seleksi selesai. Di sini kita masukkan nomor HP-nya. Oke, sudah, pastikan nomor HP-nya aktif, kemudian masukkan untuk alamat emailnya di sini. Nah, kalau misalkan nomor HP dan alamat email dipastikan ini sudah fix. Berikutnya kita lakukan verifikasi keamanan, yaitu kita masukkan kode CAPTCA di bawah ini ya. Ini kita masukkan sesuai dengan yang muncul di sini ya. Kita masukkan, huruf besar kecilnya diperhatikan ya. Kalau sudah, ini kita klik lanjutkan ke langkah 3. Oke, konfirmasi, dengan ini saya menyatakan bahwa data sudah benar dan seterusnya. Ini ya, kemudian kita klik iya. Nah sekarang kita sudah selesai untuk di langkah kedua. Nah sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Oke, langkah ketiga itu adalah kita melengkapi data teman-teman ya. Nah ini, silakan isi formulir di bawah ini dengan lengkap dan benar ya. Perhatian, pastikan nama, tempat, tanggal lahir, ijazah sesuai dengan ijazah yang akan digunakan di dalam pendaftaran. Nah ini langkah 3, ini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita sambil cek untuk data yang sudah otomatis masuk ya, berdasarkan dari langkah 1 tadi, langkah 2. Kita pastikan lagi data diri KTP, ini kita, ini nama kita, kemudian nomor handphone dan email yang tadi kita udah masukkan. Kemudian nama, tempat, gelar sesuai ijazah, ini nama sesuai ijazah tanpa gelar teman ya. Contohnya misalkan ada namanya itu Susanto, ada gelarnya SPD, hanya diketikkan Susanto gitu aja. Nah kemudian kita scroll ke bawah untuk mengecek lagi pada bagian ini. Ini nama, data ijazah, nama, gelar sesuai ijazah, ini tanpa gelar tadi ya. Kemudian tempat lahir sesuai ijazah, tempat lahir sesuai yang tertera di ijazah itu ya. Nah ini, kemudian tanggal lahir, kabupaten kota lahir sesuai ijazah. Nah yang dimasukkan adalah tempat lahir setingkat kabupaten kota ya, yang tertera di ijazah, bukan tempat ijazah diterbitkan.
Teman-teman itu di ijazah kan ada tempat tanggal lahirnya kan. Nah, tempatnya di mana? Itu selevel kabupaten kota. Kita masuk. Oke, kita masukkan di sini ya. Ini adalah kita ketikkan yaitu minimal 4 karakter lagi. Sampai di bawahnya ini muncul autocomplete-nya. Maka kita pilih yang autocomplete-nya ini. Kita klik di sini. Oke, sudah ya. Kemudian di sini tanggal lahir sesuai ijazah, ini adalah sudah. Kemudian jenis kelamin kita pilih, teman-teman jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan. Oke. Dan kalau misalkan sudah, di sini kita gantian isi yang di tab sebelah kanan. Kita mulai dari yang atas. Nah, di sini keamanan akun. Kita membuat password ya. Nah, nanti kita membuat password dan konfirmasi password ini harus sama. Pastikan password dan pastikan passwordnya nanti teman-teman catat ya, jangan sampai hilang gitu ya, jangan sampai lupa, karena kalau lupa nanti kita bingung, nggak bisa login untuk melanjutkan pendaftaran maupun juga mengecek pengumuman. Nah, ketentuan untuk membuat password itu adalah minimal 8 karakter dan harus memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus ya. Nah, ini kita sudah membuat di Microsoft Word, ini kita tinggal copy saja supaya nanti nggak salah ya. Oke, di sini kita membuat password di sini. Kemudian konfirmasi password ini sama ya, password dan konfirmasi password sama. Setelah itu teman-teman membuat pertanyaan pengaman. Nah, pertanyaan pengaman dan jawabannya. Pertanyaan pengaman dan jawabannya ini ada 2. Pertanyaan pengaman 1, jawabannya. Kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya. Pastikan juga untuk pertanyaan pengaman 1 dan 2 serta jawabannya ini teman-teman simpan ya, ditulis itu ya. Karena biasanya nanti kalau kalian lupa password, itu nanti akan memanfaatkan pertanyaan pengaman dan jawabannya itu. Jangan sampai keliru ya. Misalkan di sini pertanyaan pengamannya, ini siapa nama binatang peliharaan kamu, kemudian nama penyanyi favorit kamu misalkan. Nah, siapa nama penyanyi favorit kamu, misalkan di sini silakan ditulis disesuaikan. Nah, di sini misalkan adalah seperti ini, itu ya. Kemudian untuk pertanyaan pengaman 2 ini misalkan berapa plat nomor kendaraan kamu atau mungkin moto hidup kamu, misalkan seperti itu. Kemudian jawaban pengaman 2, perhatikan juga untuk huruf besar kecilnya ya dari jawaban pertanyaan 2 ini, 1 juga, karena kalau salah nanti kita nggak bisa teman-teman ya. Dicatat nanti fungsinya itu untuk melakukan reset password manakala teman-teman di sini lupa passwordnya. Kalau sudah, di sini kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini kita unggah KTP ya. Kita unggah KTP. Di sini scan KTP. Formatnya JPG, JPEG, maksimal 200 KB. Nah, kita siapkan nih KTP-nya. Ini dalam bentuk format JPG atau JPEG dan pastikan untuk ukurannya itu 200 KB ya. Itu maksimalnya, teman-teman. Dan di sini kita sudah siapkan untuk KTP-nya ya. Kita choose file. Kemudian kita pilih tadi KTP-nya yang ini, ukurannya 139 KB. Kita klik open. Nah, unggah KTP berhasil. Ini kita klik baiklah seperti ini. Nah, penanda bahwa kita berhasil mengunggah KTP itu ada tulisan ini, KTP berhasil diunggah. Tapi kalau teman-teman ingin mengunggah ulang atau mengganti, silahkan klik di sini, unggah ulang ya. Oke, berikutnya kita masukkan verifikasi CAPTCHA di sini. Berapa ini angkanya? Kalau sudah, ini kita klik lanjutkan. Oke, ini kita bisa bisa simpan juga ya. Kemudian saatnya kita itu masuk di langkah keempat, teman-teman ya. Ini kita masuk di langkah keempat, yaitu konfirmasi. Nah, sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan swafoto Anda jelas ya. Jika ingin memperbaiki data, silakan klik tombol kembali. Jika sudah yakin, klik tombol proses pendaftaran akun. Nah, ini ya. Jadi setelah pendaftaran akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pastikan tidak ada kesalahan ya. Nah, ini. Nah, di sini di langkah 4 ini kita scroll ke bawah nih, dicek-cek lagi. Oke, silakan cek lagi apakah swafotonya ini sudah sesuai atau belum, atau sudah puas atau belum. Apakah benar nicknya, apakah benar namanya, nama di ijazah, nama di KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, di ijazah, kemudian untuk emailnya, nomor HP-nya. Nah, ini. Kalau udah yakin, ini kita klik di sini. Kemudian kita klik proses pendaftaran akun. Apakah Anda yakin sudah sesuai? Cek kembali jika belum yakin. Jika iya, kita klik saja iya. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke langkah
terakhir ya, yaitu langkah 5 yaitu selesai. Nah, di sini ada ucapan selamat. Selamat atas nama kalian. Anda berhasil registrasi pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Anda hanya dapat melakukan registrasi satu kali ya dengan nick Anda. Catat dan simpan username, nick dan password yang telah terdaftar. Nah, silahkan cetak kartu informasi akun Anda. Nah, langkah berikutnya di sini teman-teman cetak kartu informasi akun dulu sebelum lanjut pendaftaran ya. Kita klik cetak kartu informasi pendaftaran. Kemudian kalian bisa buka ya. Jadi oke, di sini coba kita reload. Ini sepertinya masih error ya. Jadi kita bisa pantau dulu. Atau kalian langsung, kan tadi sudah terunduh ya. Kalian preview. Nah, tampilannya adalah oke, ini ternyata jaringannya masih sibuk ya. Kita bisa loginnya, lanjutkan login pendaftaran di sini. Atau mungkin kalian login dari SSCSN, kita klik di sini ya, login. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Kita klik masuk. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ya. Nah, ini kita sudah berhasil login ke akun SSC ASN kita. Artinya kita sudah selesai membuat akun, tinggal nanti kita melanjutkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, saat ini belum ada pendaftaran. Anda belum memiliki lewat pendaftaran seleksi mulai pendaftaran baru dengan melengkapi biodata. Nah, untuk tutorial cara pengisian biodata dan langkah berikutnya kita sambung pada video berikutnya ya. Demikianlah teman-teman untuk cara pembuatan akun SSCSN 226. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.